Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan Oke, selamat malam, shalom, sahabat pemirsa yang mengikuti acara ngopi bareng, seruput kopi, seruput Injilnya maksudnya di malam hari ini. Ya, saya mau menyapa dulu teman-teman saya yang paling dekat. Ya, walaupun sama seperti kata Alkitab, jauh di mata, dekat di hati. Apa kabar Bang Daniel di Amerika? Saya yakin bahwa Bang Daniel ya dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, Shalom. Kita semua dalam keadaan baik di sini, Pak Edison. Wow, luar biasa Amerika. Jauh sekali, saya rindu kali lah. Sekali-sekali mau jalan ke sana. Cuman ya takut kali lah nanti pesawatnya jatuh pula di tengah laut. Oke, apa kabar yang paling dekat di Tangerang ini, Pak Hardi? Shalom Pak Edison, walau luar biasa sehat saya semua masih juga. Woi, luar biasa, yakin ini Bapak kita ini makin cerah aja ini, ya memancarkan cahaya kemuliaan ini. Betul ya, luar makin biasa. Lebar nih, makin membidang katanya. Yang terakhir, abang kita yang paling ganteng, Mas Pariadi, ya di Bekasi. Apa kabar, Mas Pariadi, Pak Pariadi? Salam Pariadi, pendeta. silakan. Salam pendeta Edi, puji Tuhan sehat walaupun di Bekasi hujan beberapa hari ini ekstrim ya, tapi sehat semua keluarga sehat. Puji Tuhan. Tapi abang dan keluarga tetap dihangatkan dengan kuasa Roh Kudus kan Bang? Pasti Tuhan tuh baik, selama ini kita tetap diberikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yo, thank you Pak. Saya bersyukur ya di dalam pertemuan ya ngopi bareng pada malam hari ini, seruput Injil pada malam hari ini. Memang temanya luar biasa, jadi mungkin tak seru kalau seandainya kita tidak menjelaskan secara mendetail terlebih dahulu tentang hal-hal penting yang akan kita ngobrolkan ini. Mungkin saya akan persilakan kepada abang kita, Bang Hardi. Ya, silakan menjelaskannya supaya semakin seru gitu kan. Silakan. Baik, terima kasih. Pak. Siap, Pak Edison, luar biasa. Memang bentuk-bentuk ngobrol-ngobrol itu kan identik sekali ya dengan kita orang Indonesia begitu ya. Apalagi sambil ngopi-ngopi gitu kan, makanya ada kafe gitu ya. Ngobrol-ngobrol, istilahnya dalam bahasa Ibrani ngalor ngidul. Itu bahasa Ibrani atau bahasa apa ya? Iya, betul. Ya, jadi mungkin yang satu hal yang tidak terencana atau yang insidental istilahnya ya. Tiba-tiba ngobrolin apa, wah arah-arah kemana-mana, itu kan budaya kita dalam bicara, ketemu, apalagi temu tangan. Nah, dengan media yang saat ini, yang juga pemirsa udah mulai bisa banyak menjangkau melalui teknologi, ya internet, ataupun YouTube, ataupun juga media sosial lain, gitu. Kita bukan sekedar ngobrol. Nah, makanya ada bentuknya seperti gerakan ini, ataupun komunitas ini, mengobrol tetapi untuk kabaran Injil, memberitakan kabar sukacita, kabar yang membebaskan, kabar yang boleh menginspirasi oleh karena dasar Injil. Jadi ngobrol-ngobrolnya ya nggak serius dengan baca buku apa teologi gitu ya, nggak. Jadi bahasa banyak macam tentang penggunaan waktu, tapi balik lagi bagaimana kita bisa dibebaskan untuk bisa menggunakan waktu. Itu contoh pernah segmen ngopi waktu kapan gitu ya, bicara tentang hamba Tuhan ataupun pelayan yang dalam menggunakan waktu. Jadi ini adalah bagian pelayanan untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Nah, ngopi ini sendiri, istilah ngopi ya tadi ya, ini bukan ngopi, ini kan satu singkatan ya kan, ngobrol pekabaran Injil gitu ya, adalah bagian dari segmen Super Talk. Wah, udah ngopi, ngobrol, terus ada talk juga kali ya. Super lagi ya.
waduh ini bukan Superman, bukan super me atau apalah begitu ya, tapi ini Super Talk. Ini Super Talk, tapi super pun adalah akronim singkatan dari Suara Pertobatan. Oh, Nah, begitu Suara ya, Bang Pertobatan Ardi ini, ya. ya balik lagi bicara tentang bagaimana Injil yang bisa membebaskan, memberikan satu arahan sukacita, Amin. yaitu terjadi pertobatan. Makanya yang dibicarakan, yang diobrolkan adalah penginjilan dan juga pemuridan. Nah, itu kira-kira Oh, arahnya. jadi Bang Hardi, Ya. kalau seandainya yang tidak mengikuti acara ini rugilah ya. Wah, rugi. Tapi dengan teknologi, puji Tuhan ya, bisa dilihat Nah, tuh channel-channelnya atau rekaman-rekaman sebelumnya tuh apa aja yang diobrolin ya gitu loh. betul ya. Nah, karena dari kita bicara tentang segmen Super Talk ini, kita perlu juga tahu super atau Suara Pertobatan tuh sejarahnya seperti apa. Jadi Pak Edison, kita perlu dengar nih dari penjelasan Pak Pendeta Variadi nih mengenai sejarah Suara silakan. Pertobatan. Oke, Silakan Pak Variadi. Iya, makasih Pak Hardi, Pak Pendeta Edison. Iya, memang kita Iya. perlu tahu ya. Saya jelaskan ya, karena kalau kita cuman mengikuti nggak ngerti Suara Pertobatan itu apa, siapa penggagasnya, kenapa ada Super Talk malam ini. Nah, saya sedikit jelaskan deh. Jadi ini Bapak Ibu semua, sahabat Suara Pertobatan dimanapun berada, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia dimanapun. Suara Pertobatan, kalau kita melihat, pertama kali itu digagas oleh seorang tokoh yang luar biasa yang saya teladani juga, yaitu Bapak almarhum Pendeta Remedi Penangin-Angin Mas Infinity ya, dari tahun 2008 sampai dengan sekarang yang sudah dipanggil Tuhan. Dan mereka hamba Tuhan ini adalah seorang juga perintis gereja dan juga ketua sinode waktu itu Gereja Injilikas Indonesia. Dan melalui program radio dari tahun 2008 itu sampai sekarang, program radio ini luar biasa, di mana-mana, ada di Medan, di Bandung, di Jakarta ya waktu itu, dan luar biasa Tuhan pakai hambanya untuk menyampaikan berita Injil. Nah, kemudian di dalam pelayanan digital, nah saat ini sudah menggunakan platform Facebook ini yang kita pakai juga sering di acara-acara Suara Pertobatan ya, sebagai basis yang namanya komunitas. Nah, itu namanya komunitas dari 2013 sampai dengan sekarang ini. Nah, jadi kalau kita lihat Pak Ardi, Bapak Pendeta Edison, dan Pak Daniel juga semua sahabat super, kalau kita lihat kenapa sih komunitas Suara Pertobatan sampai sekarang luar biasa, begitu banyaknya ya, sampai berapa ribuan orang yang sudah ada. Dan kita percaya karena kita tidak melihat gereja, tidak melihat denominasi, interdenominasi, semua gereja, semua bisa ambil bagian dan interaktif, di mana di antara satu dan yang lain ada satu komunitas yang terbuka untuk orang-orang percaya, dalam arti bahwa semua aliran gereja manapun bisa bertumbuh bersama-sama untuk dalam iman kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, karena itu Suara Pertobatan ada acara salah satunya yang kita malam ini ngopi bareng Super Talk ya, dan juga ada banyak begitu acara-acara lain yang sungguh-sungguh membuat kita bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam berbagai macam program-program yang ada. Bisa diikutin di Facebook Suara Pertobatan, bahkan di YouTube dan di juga Instagram yang ada. Jadi luar biasa. Itu aja mungkin Pak Hardi, Pak Pendeta Edison. Terima kasih. Ya, Luar biasa, mantap. luar Jadi itulah, biasa. jadi memang dari seorang pendeta hamba Tuhan yang betul-betul mencintai Tuhan, mencintai jemaatnya, mengabarkan Injil, sampai akhirnya berkembang seperti ini. Dan akhirnya masuk dalam segmen saat ini ya. Nah, bagaimana Pak Daniel ini bicara tentang segmen episode kali ini kita? Wah, luar biasa. Memang konteks kita pada hari ini betul-betul bagus ya menurut saya. Kita akan berdiskusi, membahas mengenai bagaimana sih pentingnya itu kita itu bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini ramai sekali menurut saya ya, karena di sini kita akan berdiskusi mengenai hal ini, apa sih caranya, bagaimana sih caranya, apa sih kendalanya, sehingga kita lebih aware ya. Oh, oke, kalau saya mau begini, saya harus begini. Kalau saya nggak begitu, nanti saya jadi bagaimana. Jadi ini menurut saya luar biasa tema kita pada hari ini. Kita akan membahas lebih dalam ya, atau berdiskusi dengan lebih detail apa sih, bagaimana sih caranya kita bertumbuh dalam Tuhan. Begitu ya Pak Hadi. Baik,
Ini bicara tentang pertumbuhan iman, ya, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, dan itu memang adalah satu hal yang sangat penting dalam orang percaya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol topik tentang pertumbuhan iman ini di dalam ngopi, wah, ya dulu bapak-bapak nih, sudah siap belum nih bapak-bapak? Kita punya jargonnya nih ya. Wah, ini dia. Betul Pak Edison? Ya, Pak Faryadi, sudah siapkah? Bagaimana? Seruput dulu Injilnya. Wah, kita seruput dulu Injilnya. Yes. Mantap. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah juga mengenai sejarah, ya, tentang sejarah super, ya, suara pertobatan, atau juga topik segmen kali ini tentang pertumbuhan iman. Nah, bagaimana kita juga bisa memahami lebih dalam lagi tentang pertumbuhan iman? Pertanyaannya nih, saya ingin meminta pendapat Pak Daniel. Mengapa orang Kristen harus bertumbuh? Aduh, kata harus ini kayaknya istilahnya seperti wajib. Jadi, kenapa ya orang Kristen harus bertumbuh? Ya, gimana Pak Daniel? Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, memang ini penting sekali ya. Dan kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, itu sama saja kita tidak percaya. Nah, ini banyak orang tidak mengerti. Bukan berarti kalau kita menjadi orang Kristen kita sudah safe. Tetapi kita harus bertumbuh. Kalau kita misalnya ibaratnya seperti ranting ini dia melekat kepada dahan pohon. Tetapi ranting ini tidak memiliki buah, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apa gunanya ranting ini? Di Markus 11 ayat 14 itu ada cerita bagaimana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang berjalan ke suatu kota. Di tengah jalan dia lapar, Tuhan Yesus lapar. Dan dia mau mengambil buah dari suatu pohon ara ini, tetapi tidak ada buahnya. Di ayat 14 dikatakan Tuhan Yesus dia mengutuk pohon itu, katanya, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dan di ayat 20, beberapa hari setelah itu, mereka lewat kembali jalan itu dan melihat bahwa pohon itu sudah mati. Jadi, itu sama saja seperti orang tidak bertumbuh. Dia hidup, tapi tidak bertumbuh, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini sangat-sangat berbahaya bagi seorang Kristen, dan banyak orang Kristen yang seperti ini, tidak ada gairah. Jadi mereka ke gereja iya, tapi menjadi suatu rutinitas, menjadi suatu istilahnya tren aja. Oke, setiap hari Minggu kamu harus ke gereja. Oke, nah, jadi kalau kamu sebelum makan berdoa, sebelum tidur kamu berdoa, tapi tidak ada gairah. Tidak ada gairah itu sangat perlu. Karena tanpa gairah kita tidak ada pertumbuhan. Karena bagaimana kita maintain kasih kita dengan Allah. Allah itu tidak kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya pacar kita atau istri kita, ya kita bisa melihat, kita bisa ada gairah, ada suatu rasa untuk mencurahkan rasa kasih kita. Tetapi bagaimana kita mengasihi Allah yang kita tidak lihat? Maka dari itu sangat penting sekali kita memelihara keintiman kita, gairah itu, sehingga kita selalu mempunyai rasa itu, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Karena tanpa kasih dan rasa itu, bagaimana kita bisa bertumbuh? Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita berdoa, itu semua didorong oleh rasa kasih. Bukan suatu paksaan lagi, tetapi adalah suatu keinginan yang murni. Karena kita mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita lebih dahulu. Dari mana kita tahu Allah mengasihi kita terlebih dahulu? Anaknya telah mati buat saya dan kita semua. Kita semua yang percaya, itu adalah suatu tanda atau kasih Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kalau kita bisa mengerti itu adalah sebenarnya segalanya. Kasih Allah sudah. Di Yohanes 13 dikatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia, maka diberikan anak yang tunggal buat kita, sehingga kita yang percaya tidak binasa,
Jadi oleh karena kasih Allah tersebut, sudah selayaknya lah kalau kita mengerti akan itu, sudah selayaklah kita juga mengasihi Allah. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita itu bisa maintain rasa tersebut, bisa maintain kasih Allah tersebut, dan kita bisa berkembang. Tidak hanya kita melekat kepada pohon tersebut, tapi bagaimana kita bisa berbuah, bisa menghasilkan, bertumbuh, yang bisa dirasakan bukan oleh kita saja, tetapi buat orang-orang sekeliling kita, bagi teman-teman kita, bagi kerabat kerja kita, sehingga mereka bisa melihat, oh orang ini adalah memang pengikut Kristus, orang ini memang orang Kristen. Jadi bukan saja teori, tetapi bisa dilihat, buahnya bisa dirasakan. Itulah dinamakan berbuah. Bisa dilihat buahnya manis, tetapi bukan hanya dilihat, tapi orang pun bisa merasakan, oh iya buahnya manis sekali ya. Saya juga pengen seperti dia. Kira-kira demikian Pak Ardi. Terima kasih. Wah, biasa ya, memang jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Daniel dengan mengutip apa yang diajarkan Tuhan Yesus ya kepada murid-murid juga ya, bahwa memang Tuhan sendiri yang menginginkan para murid dan juga orang Kristen bertumbuh. Jadi itu adalah keinginan, kehendak Allah bagi orang Kristen untuk bertumbuh. Dan ternyata tadi Pak Daniel juga menjelaskan tentang ilustrasinya pohon ara ataupun pohon dengan ranting dan cabangnya, bahwa orang yang diperintahkan, orang Kristen, para murid yang diperintahkan itu sebenarnya diberi kemampuan untuk bertumbuh. Tapi ternyata kalau tidak bertumbuh kan, aduh rasanya gimana ya, makanya Tuhan juga menegur, bahkan juga mengutuk ya, sampai bertumbuh itu bukan sekedar bertumbuh kayak pohon pinang, pohon pinang aja juga ada buahnya Pak ya, dan ternyata ada buahnya, dan buahnya itu bukan hiasan ya, cuman dilihat ada buahnya bagus, tapi ternyata buah yang bisa dinikmati. Wow, luar biasa, itu menjadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Terima kasih Pak Daniel untuk pencerahan ya. Jadi memang ini perlu dimaknai dengan baik-baik ya, supaya kita bisa mengenal Allah yang memberi pertumbuhan ini. Nah, sekarang kita lihat konteksnya di dalam jemaat nih. Ya, saya juga meminta pendapat Pak Pendeta Faryadi nih. Memang apakah di dalam jemaat ini orang Kristen sudah bisa bertumbuh dengan benar? Tadi Pak Daniel juga singgung tentang ibadah ke gereja gitu, seperti apa? Bagaimana menurut pandangan Pak Faryadi? Terima kasih Pak Ardi. Oke, saya akan bahas ya sebelum kita masuk ke konteks bagaimana sih orang Kristen sekarang sudah bertumbuh secara benar di jemaat atau di orang Kristen secara umum ya. Kita perlu melihat dulu sebenarnya pertumbuhan itu apa. Kalau kita melihat pertumbuhan itu jelas berarti ada kata tumbuh. Tadi sudah dijelaskan Bapak Daniel, jelas ya. Tumbuh itu berarti seorang itu proses daripada bagaimana seseorang itu mengalami sesuatu hal yang kalau kita melihat itu dia bisa timbul hidup dan benar-benar bertumbuh benar dan sempurna. Jadi seperti itu, dia mulai terus menerus yang ada. Itu kalau kita lihat. Sedangkan kalau kita lihat iman itu terjadi pertumbuhan iman. Kalau kita lihat iman, berarti ya kita tahu ya, iman itu dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat, yang kita yakini, dan yang benar-benar orang itu mengertilah dengan Tuhan. Nah, itu kalau kita melihat jelas bahwa sebenarnya iman itu adalah kepercayaan seseorang, di mana kita melihat objeknya adalah Tuhan. Itu yang utama ya. Nah, pertumbuhan iman ini kalau kita melihat suatu konsep yang telah lama dan berkembang di antara orang percaya. Jadi mereka itu menghubungkan konsep pertumbuhan ini dengan keselamatan. Bagaimana orang tersebut ketika sudah percaya pada Yesus Kristus, maka ia akan diselamatkan, dan sejak saat itu dia mengusahakan pertumbuhan rohani, pertumbuhan imannya. Dengan demikian, kalau kita melihat konsep pertumbuhan iman ini nggak dapat dilepaskan dari pemahaman orang-orang percaya jati dirinya itu, bahkan salah satu kebutuhan pribadi orang itu bertumbuh ya. Nanti kita akan lihat konsep-konsep berikutnya. Jadi sebenarnya inilah konsep yang sangat penting bagi orang percaya, bagaimana dia bertumbuh. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang ini pertumbuhan itu kan memang ada ya, dari bisa dalam khotbah kita dengar, kelompok-kelompok PA, kelompok persekutuan, kelompok doa dan sebagainya. Misalnya dalam juga kelompok-kelompok rapat dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kalau kita melihat kenyataannya, saya kan juga ngajar di mahasiswa teologi ya. Oke, mereka pintar teologi ya. Tapi bukan sekedar teologi, bukan sekedar pintar saja. Ternyata pertumbuhannya nggak bertumbuh. Nah, mungkin dia nggak bertumbuh karena apa? Mungkin dia tidak memahami secara dalam. Bisa saja dia pertobatannya enggak benar-benar. Nah, sekarang begitu banyak orang Kristen di dunia ini, tetapi belum tentu pertobatannya benar. Pertumbuhan iman mungkin tidak bertumbuh karena dia dasarnya tidak ada. Jadi kabur. Jadi sekarang pemahaman orang
Kristen pertumbuhan iman itu jadi kabur. Jadi mereka kadang-kadang banyak mengaitkan, oh karena orang itu banyak belajar Alkitab, hebat, seperti dewa, lebih rohani dan sebagainya. Belum tentu dia bertumbuh secara rohani. Mungkin bisa saja orang-orang awam yang tidak belajar pendidikan, dia belajar Alkitab sungguh-sungguh serius, Roh Kudus benar-benar benar-benar dia pokoknya kuasa luar biasa dan dia bertumbuh dengan luar biasa. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang ada pemain kabur. Nah, bisa juga orang itu memang bertumbuh sungguh-sungguh karena dia memang taat dan rajin. Memang sih harus dikontrol dari gereja. Nanti mungkin season berikutnya nanti akan lebih jelaskan karena ternyata banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan, yang nggak sesuai dengan konteks doktrin-doktrin yang benar. Sekarang begitu banyak, nanti kita akan bahas itu ya, begitu banyak ajaran-ajaran yang kadang-kadang ya itu yang membuat orang makin salah dalam pertumbuhan. Memang pribadi perlu ada pertumbuhan pribadi, doa, saat teduh dan sebagainya, tetapi perlu juga ada orang, dan nanti kita bilang ada pemuridan, mentor ya, itu perlu agar orang itu bisa bertumbuh. Nah saya juga ingat, saya pun bertumbuh, ada mentoring orang yang memuridkan saya waktu itu. Saya benar-benar luar biasa Tuhan bertumbuh, dan itu benar-benar pokoknya injili banget lah. Dan saya nggak melihat siapapun yang mau apa, tapi yang saya lihat ketika orang itu back to Bible, benar-benar Injil, benar-benar pertobatan, pertumbuhan itu bisa cepat. Tapi bisa juga lambat, tergantung dia. Nah, apakah itu sungguh-sungguh atau tidak? Ketika orang kasih pulang bola, saya percaya cepat sekali pertumbuhannya. Tetapi orang itu kalau tidak, ya loyo aja. Orang bilang gersang, nggak ada kebangunan lagi. Begitu banyak sekarang ini orang-orang pada mati rohaninya. Saya lihat sekarang zaman sekarang ini. Nah itu, ketika saya ngajar pun juga lihat, siswa saya gini, tapi ternyata tetap juga begitu-begitu. Saya tanya, belum tahu bertobat apa enggak Pak, katanya, karena saya masih remaja, masih gini, masih begini. Yang mahasiswa juga pintar ngomong teologi, tapi belum tentu. Ternyata itulah tidak bisa kesalahan seseorang dilihat dalam konsep pertumbuhan hidupnya. Jadi ada pro dan kontra memang. Satu sisi memang ada yang sungguh-sungguh bertumbuh, satu sisi tidak. Jadi memang belum tentu orang-orang yang mungkin di gereja taat, rajin dia bertumbuh. Kadang-kadang banyak juga orang sekarang yang tidak seperti itu. Ya Tuhan yang tahu dia, tapi memang biasanya tadi Pak Daniel bilang juga dari buahnya sih. Kalau orang itu bertumbuh dari buahnya kelihatan. Jadi jelas kalau pemahaman kita harus benar-benar ibadah itu harus memuaskan hati Tuhan. Bukan orang sekarang ini banyak menangis berdoa, puji Tuhan, pujian, menyembah. Nampaknya dia bertumbuh. Belum tentu. Jadi Tuhan. Tapi saya nggak menghakimi ya. Jadi puaskan hati Tuhan, sungguh-sungguh kita kuat, yaitu tahan banting juga salah satu juga iman ya, dan sebagainya. Memang ada banyak sih pengalaman-pengalaman mungkin saya nggak bisa ceritakan di sini, karena ini hanya berapa persen saja yang saya ceritakan. Ternyata memang pertumbuhan iman itu pribadi plus pribadi, dan itu luar biasa kalau orang itu tekun, saleh, mendidik Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan pemahaman yang benar akan konsep pertumbuhan iman, maka dia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Itu aja Pak, mungkin ada dua Baik. Terima kasih Pak. Jadi penekanan ada pertumbuhan, penekanan tentang iman. Tadi Pak Daniel juga mengatakan pertumbuhan itu adalah dilakukan dengan passion, dengan semangat karena percaya kepada Tuhan. Pak Faryadi juga menjelaskan dari Ibrani pasal 11 ya, ayat 1, dasar dari apa yang kita yakini dan juga bukti dari apa yang kita percayai, dan itu harus dilakukan. Ternyata dimensinya banyak. Pak Faryadi tadi menjelaskan ada yang aktivitas kerohanian, religiusitas, ada yang pemahamannya saja, teologi gitu, ibaratnya kepalanya besar, badannya kecil, karena tidak pernah berinteraksi, kira-kira seperti itu ya. Ya luar biasa, jadi memang dimensinya luar biasa ya, banyak sekali, dan banyak jemaat juga aktif ataupun rajin beribadah sudah bertumbuh. Tapi pada saat aspek kehidupan keluarga berantakan, dalam pekerjaan berantakan, dalam mengelola keuangan berantakan, itu memang menjadi kendala, menjadi hambatan. Nah, kita perlu masuk nih penjelasan dari Pak Pendeta Edison nih ya. Kira-kira nih Pak, bagaimana orang Kristen ini saat ini itu apa yang menyebabkan tidak bisa bertumbuh atau belum bertumbuh secara benar? Dan apa solusinya Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hardy. Jadi inilah sebenarnya sakit kronis yang sementara dialami oleh ya orang-orang percaya, orang-orang Kristen dewasa ini. Kalau kita berbicara tentang penekanan Alkitab, bahkan kalau kita berbicara tentang penekanan daripada Rasul Paulus, dia menekankan 3 hal. Yang pertama, berakar. Bahwa semua orang haruslah berakar di dalam Kristus. Yang kedua, bertumbuh. Bahwa orang Kristen harus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketiga, berbuah. Nah, makanya tadi Pak Daniel sudah singgung juga tentang masa pelayanan Yesus, di mana bahwa
ada pohon yang berakar, bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Akhirnya Yesus katakan, ya udah tak usah lagi kau berbuahlah. Musim depan musim depan tak usah lagi ada orang yang memetik buahmu. Kan gitu. Nah, karena ini harapan Tuhan dari semua kita, tapi pertanyaannya bahwa ada banyak penghalang-penghalang yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Betul ya, di dalam iman. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan hal itu? Ya, kalau saya secara pribadi, saya kaitkan poin pertama ini dengan Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita semakin saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Nah, jadi dengan kata lain, poin pertama yang menyebabkan orang Kristen sekarang belum bertumbuh secara benar karena mereka terlalu menyibukkan diri mereka sehingga apa? Mereka lupa akan hubungan mereka dengan Tuhan lewat ibadah. Nah, makanya ya penulis surat Ibrani menekankan itu kepada orang-orang Ibrani dalam konteks itu bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah supaya apa? Engkau bertumbuh di dalam iman, dan ketika engkau bertumbuh di dalam iman maka engkau akan mengalahkan setiap masalah, tantangan yang akan datang di kemudian hari kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Kristen dalam konteks era modernisme sekarang ini, orang-orang Kristen yang boleh saya katakan dengan satu istilah yaitu kudis, kurang disiplin, ya. Padahal jelas-jelas kitab Roma sudah katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, ya. Roma pasal 10 ayat 17. Tetapi orang-orang Kristen sekarang mereka kurang disiplin untuk di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Jauh-jauh hari di dalam perjanjian lama, Yosua sudah sampaikan itu kepada bangsa Israel, bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Tauratku, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, makanya orang-orang Kristen sekarang ini ketika mereka mau supaya bertumbuh di dalam iman, maka mereka harus ya buang kebiasaan-kebiasaan kurang disiplin di dalam ya membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, ya, yaitu saya ya rangkum di sini, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Buang-buang waktu. Sekaranglah kalau kita berbicara tentang keluarga Kristen, penghalang-penghalang pertumbuhan iman, ya terutama di kalangan kaum ibu sekarang, bukan ibu-ibu mereka meluangkan waktu mereka untuk berdoa, bersyafaat untuk keluarga, untuk anak-anak, tetapi ibu-ibu sekarang sudah memiliki handphone masing-masing dan mereka mendownload ya drakor, drama Korea itu berseri-seri, ya. Berepisode sehingga apa? Mereka sudah tidak lagi memiliki waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ini dia. Mereka sudah menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak berguna, hanya untuk keinginan daging dan keinginan mata mereka, ya. Sehingga apa? Inilah yang menjadi penyebab mengapa orang-orang Kristen sudah tidak bisa lagi bertumbuh di dalam iman dan bahkan di dalam komunitas. Nah, kesukaan mereka akan hobi-hobi mereka menonton tadi, ini yang membuat mereka sudah tidak mau lagi kumpul di dalam komunitas, tidak mau lagi bersekutu dengan sesama mereka, di dalam bersekutu dengan orang-orang Kristen yang lain, di dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, jika memang hal ini sudah terjadi, kan gitu, ya, di dalam kehidupan orang Kristen dewasa ini, maka ya saya mau katakan kondisi seperti ini yang terjadi, maka gereja harus ya berusaha untuk mengembalikan, menasihati, mendorong orang-orang Kristen supaya mereka kembali melihat akan satu role model ya yang ada di dalam konteks perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 46 yang saya rangkum menjadi 3 hal. Yang pertama bahwa yang seharusnya orang-orang Kristen supaya mereka ya mau bertumbuh di dalam pemuritan yang benar di dalam komunitas Kristen, maka mereka harus bertekun
dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Nah, bagaimana mereka mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kalau mereka tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa namanya penekanan-penekanan daripada rasul-rasul yang melayani dalam konteks ya waktu, implikasinya atau aplikasinya dalam kehidupan ya kekristenan dewasa ini, maka tentu saja mereka tidak akan pernah bisa bertekun. Oleh karena itu, bahwa kata bertekun saya sering ya sederhanakan, yaitu bersungguh-sungguh. Orang Kristen harus bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Orang Kristen harus bersungguh-sungguh dalam ya mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Kristen harus aktif di dalam persekutuan. Persekutuan ini berbicara, kalau saya secara pribadi mau berbicara dalam konteks komsel, kelompok sel, atau nanti juga ada ya Pak Bang Daniel yang mungkin menjelaskan dari sisi yang lain, ya nanti saya akan persilakan. Ya, ini persekutuan ini penting bagi orang-orang percaya, karena ini adalah komunitas kebersamaan orang percaya, di mana bahwa kita akan saling berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, pengalaman-pengalaman iman di dalam mengiring Tuhan, pergumulan-pergumulan, dan bagaimana seorang boleh ya menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan, dan dia boleh merdeka. Nah, inilah yang menjadi hal-hal yang penting sehingga memotivasi orang lain supaya bersemangat untuk terlibat di dalam persekutuan bersama-sama dengan sesama orang-orang Kristen. Dan yang ketiga, yaitu bahwa ya berkumpul dalam bait Allah di dalam firman Tuhan, ya Kisah Para Rasul 2 ayat 46, bahwa orang-orang Kristen dalam konteks itu mereka tidak mengabaikan ya hubungan mereka dengan Tuhan, ya dengan keluarga-keluarga yang lain, mereka boleh bersekutu di dalam rumah Tuhan. Nah, sehingga kalau firman Tuhan katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada, itu berbicara tentang konteks keluarga, tetapi berbicara dalam konteks luas, maka kumpulan keluarga lepas keluarga yang berkumpul di dalam rumah Tuhan, maka yakinlah di situ juga hadirat Allah ada untuk memulihkan setiap ya orang-orang Kristen yang menambahkan untuk pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus di dalam komunitas Kristen. Ya mungkin itu ya dari saya, dan mungkin ke depannya ya maksudnya saya mau lemparkan satu pertanyaan penting bagi semua kita pada malam hari ini. Tapi pertanyaan muncul, apakah ada ya gerakan-gerakan komunitas rohani di luar gereja? Ya mungkin dalam hal ini saya persilakan kepada ya Pak Hardi, mungkin saya persilakan juga kepada Bang Daniel dan bahkan untuk Pak Riyadi untuk ya menjelaskan hal ini. Ya mungkin saya persilakan pertama, ya mungkin Pak Hardi akan memberikan contoh-contoh komunitas di dalam pertumbuhan rohani ya yang bersifat independen yang akan membuat orang-orang Kristen itu memotivasi mereka untuk bertumbuh di dalam iman di dalam suatu komunitas. Silakan Pak Hardi. Baik, Pak Edison. Wah, penjelasan tadi Pak Edison juga luar biasa ya, sudah bisa menginspirasi ya. Ada banyak macam kendala, penghalang, hambatan orang untuk bertumbuh. Dan Pak Edison juga sudah memberikan solusinya. Dan saya pikir salah satu solusinya juga adalah bicara tentang, ya ini, ngopi ini, segmen ini ya, ngobrol-ngobrol ya. Ada banyak macam podcast atau apa. Dan kalau ditanya tadi, apakah ada pertumbuhan atau komunitas-komunitas pertumbuhan rohani atau iman yang independen? Mungkin istilah independen itu tidak dikelola oleh gereja barangkali gitu ya, atau di adanya kumpulan orang-orang percaya bersehati bersama-sama. Saya pikir ini seperti tadi yang di awal ya Pak Daniel juga mengatakan bahwa ini adalah perintah Tuhan, sehingga sebenarnya setiap orang percaya itu diberikan satu hasrat bertumbuh. Jadi memang pertumbuhan itu bukan tugasnya hamba Tuhan atau pendeta, tetapi adalah tugasnya orang percaya karena yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi komunitas di luar gereja yang bersifat independen, yang berdiri sendiri itu ada sejak zamannya orang Kristen mula-mula. Dan juga Pak Edison menjelaskan tentang Kisah Para Rasul ya, pasal yang kedua kan ya. Mereka adalah berkumpul masing-masing di rumah secara bergiliran. Betul. Di dalam Kisah Para Rasul ataupun di surat Paulus kepada jemaat di Filipi, jemaat Kolose, itu disebutkan juga ada orang-orang suami istri, misalkan contoh Priscilla Aquila,
Ada juga Ya. seorang pengusaha Ibu Lydia, ada lagi di Kolose itu Nimfa, ya. Itu keluarga-keluarga yang ternyata rumahnya jadi persekutuan, bukan gereja. Jadi Betul. persekutuan. Jadi sebenarnya ada nggak komunitas independen? Banyak, karena itu identitas orang percaya. Nah, kalau di dalam sejarah yang berikut dalam kekristenan, sebenarnya pertumbuhan komunitas lebih pesat lagi itu di akhir abad ke-18 masuk ke abad 19 dengan namanya gerakan, saya sebut istilahnya para church. Para itu pendamping gereja. Jadi yang bersama-sama. Terutama digerakkan oleh kaum muda, mahasiswa, atau yang kaum muda ini adalah yang sudah lulus bekerja, kaum eksekutif muda lah kalau istilah sekarang gitu ya. Sehingga ada gerakan-gerakan sebutnya campus crusade, ya, itu yang dimotori oleh juga sekarang di Indonesia itu namanya Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, begitu ya. Wah, banyak macam-macam lah ya. Atau juga di Indonesia ini ada namanya Perkantas, Persekutuan Mahasiswa Kristen Antar Universitas, begitu ya. Wah, ini banyak sebenarnya komunitas pertumbuhan iman yang fokusnya supaya orang Kristen ini bertumbuh. Dan tadi Pak Faryadi saya ingat menjelaskan istilahnya interdenominasi. Nggak lihat dari gereja mana kamu, dari gereja mana kamu. Ya itu ada lagunya kan, ku tak pandang dari gereja mana, ya kan, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Betul, jadi banyak sebenarnya. Ada persekutuan kantor saat ini, ya, kayak ada persekutuan perusahaan apa gitu bikin persekutuan. Ada juga persekutuan wilayah, jadi para eksekutif muda atau para mahasiswa berkumpul. Itu, wah, ini sudah banyak sebenarnya. Dan jadi kalau ada orang yang mengatakan, aduh aku tidak bisa bertumbuh, di tengah komunitas yang banyak itu rasanya mungkin kurang informasi. Tadi saya tertarik dengan istilahnya Pak Edison ya, kurang disiplin. Saya mikir lagi, oh kurap kali ya, kurap. Apa kurap? Kurang berharap. Pas. Udah kuris, kurap, perlu pakai salep gitu kayaknya gitu ya. Jadi sebenarnya komunitas untuk bertumbuh dari yang bersifat di luar gereja atau sebutnya para church independent ini banyak sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita setiap orang Kristen itu tidak bertumbuh. Itu kira-kira Pak Edison. Ya, terima kasih. Ya mungkin ya kita dengarkan dulu dari yang paling dekat kali ya, dari Amerika dulu mungkin. Terima kasih Pak Edison. Saya menambahkan mengenai tadi apa yang ditanyakan, bagaimana sih kita bisa bertumbuh di luar gereja. Seperti pertanyaannya tadi, dan kalau saya lihat gitu, kehidupan kita di luar gereja itu sebenarnya jauh lebih besar daripada kehidupan kita di dalam gereja. Ya, kalau kita misalnya bergereja sekali 1 minggu, ya ibadah kira-kira 2 jam dalam 1 minggu, lalu kita repeat kembali lagi ke minggu depan, kita datang ke gereja 2 minggu, ketemu semua teman-teman Kristen, dengarkan khotbah, lalu kita memuji Tuhan di sana, dan kita beribadah bersama-sama, sosial dengan teman-teman Kristen di sana, setelah pulang gereja, terus pulang dan repeat all over again. Saya rasa tidak mungkin kita bisa bertumbuh kalau cuma seperti itu. Bagaimana kita bisa bertumbuh adalah melalui hubungan kita dengan Allah setiap saat, bukan 1 kali seminggu, bukan hanya di ibadah yang masanya cuma 2 jam. Tidak bisa bertumbuh. Jadi betapa pentingnya kita itu bertumbuh juga di luar gereja. Malah lebih penting kita itu untuk bisa menjaga hubungan kita itu waktu kita di luar gereja. Waktu kita di dalam gereja, kita belajar. Pastor kita, pendeta kita, mengajarkan kita mengenai firman-Nya, membahas firman-Nya. Kita mengerti, kita mau belajar di sana. Kita mau mempraktekkan iman kita, mempraktekkan kasih kita yang Tuhan kasih dalam hati kita kepada sesama kita seiman di dalam gereja. Tapi setelah keluar dari gereja, banyak orang lupa semuanya. Itu kan di dalam gereja, di luar, sudah keluar gereja kembali lagi seperti biasa. Ya, ya seperti saya misalnya. Ya, jadi whatever I am, ya udah, dia menjadi manusia
biasa, tetapi di dalam gereja menjadi manusia yang lain. Nah, betapa pentingnya kita mengerti bahwa kita itu orang-orang yang sudah lahir baru. Kita sudah mempunyai identitas yang baru. Dan kehidupan kita harus sama di dalam dan di luar gereja. Dan di luar gereja, sebenarnya kita harus lebih bertumbuh. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh? Tadi sudah dijelaskan bagaimana pertumbuhan itu sendiri adalah Allah yang memberikannya. Lalu bagaimana kita bisa bertumbuh? Itu melalui tadi keintiman kita dengan Tuhan. Rasa tersebut, rasa takut akan Tuhan. Kita selalu mau bersekutu dengan Tuhan, bukan saja di gereja, tetapi di luar gereja. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, yang harusnya kita lakukan. Itu misalnya yang saya mau angkat di sini adalah care cell atau persekutuan di luar gereja, atau kita memiliki mentor, seorang Kristen yang sudah lebih dalam mengetahui firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh dalam konteks firman-Nya, mengerti akan firman-Nya lebih dalam. Di Amsal 27 dikatakan, seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi betapa pentingnya kita itu juga selektif menurut saya. Waktu kita mau berteman, kita selektif. Apakah teman ini akan membawa kita jauh ke Tuhan atau mendekat kepada Tuhan? Loh, kalau begitu kamu pilih-pilih. Oh iya betul, kita harus pilih-pilih. Karena banyak sekali beragam-ragam orang. Belum tentu kita itu kuat. Belum tentu kita itu sudah siap. Nah, itu juga kita harus selalu assess di mana diri kita. Tadi keintiman kita perlu. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka seperti besi berani, kita mempunyai power yang lebih besar. Karena power kita bukan dari pikiran kita. Power kita bukan karena kita mengerti firman Tuhan, membahas ini dan itu, apa yang di Alkitab, tetapi power kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Firman Tuhan itu adalah media yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Allah bisa berkomunikasi dengan kita, inspire kita, menginspirasi kita melalui firman-Nya. Kalau Roh Kudus itu akan mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semua kita lakukan di dalam Tuhan. Diinspirasi oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kembali lagi kepada kasih dan cinta. Apa yang kita lakukan itu adalah karena satu bentuk kasih. Karena bentuk cinta kita kepada Allah. Karena Allah mengasihi kita, kita tahu juga Allah mengasihi orang itu. Dan orang itu masih belum percaya. Tetapi Allah juga mengasihi dia sama seperti Allah mengasihi saya. Saya merasakan kasih itu. Saya pengen sekali orang itu memiliki rasa yang saya punya ini. Sehingga dia pun tahu bahwa ada Allah yang duduk di atas sana yang mengasihi dia juga. Tetapi dia tidak tahu karena dia masih buta. Bagaimana caranya? Waktu kita berinteraksi seperti ini, waktu kita melakukan hal ini, itu bukan saja itu akan mengerjakan apa yang kita rasa kasih tersebut, tapi itu juga membentuk kita sendiri waktu kita berjalan bersama Tuhan, menjalaninya, proses berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kembali lagi kita kepada care cell dan having Christian mentor, itulah betapa pentingnya. Sehingga kita juga, kalau kita mempunyai teman yang bisa membantu kita untuk bertumbuh, itu lebih baik. Dalam care cell, kita mungkin bisa membantu orang untuk bertumbuh. Demikianlah sebenarnya fungsi dari gereja. Karena di dalam gereja, kita punya pastor, kita punya teman-teman yang udah lebih jauh mengerti mengenai firman-Nya, kita bisa bertumbuh. Tetapi di luar gereja, inilah saatnya kita untuk shine. Karena tidak ada lagi pastor, pendeta ada di tempatnya. Nah, kita semua yang menjadi tangan-tangan Allah sekarang. Maka dari itu sangat penting kita itu bersungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan. Bersungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah semua pekerjaanmu, saya mencintai Engkau, saya mengasihi Engkau, berikan saya itu. Roh Kudus itu yang paling penting, karena itu semua power dari sana.
mengerti akan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang paling penting ada di sana. Karena firman Tuhan tanpa ada Roh Kudus, siapapun bisa bagi firman Tuhan. Tetapi apa? Apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa mengubahkan seseorang? Yaitu Allah sendiri melalui firman-Nya. Jadi dari saya dua hal tersebut yang bisa saya angkat ya. Jadi betapa pentingnya misalnya di luar gereja kita memiliki Bible study together with our friend, care cell, dan juga memilih orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Demikian ya kira-kira, Pak Edi. Luar biasa. Mungkin kita akan membahas sebentar tentang kelebihan-kelebihan bentuk komunitas pertumbuhan rohani. Mungkin saya persilakan dahulu kepada Pak Pariadi sebelum nanti kita break di momen ini. Oh, oke Pak. Kekurangan aja Pak ya. Di sini kekurangan. Jadi kalau saya melihat, memang kita kan tahu bahwa iman itu bertumbuh oleh karena tadi sudah banyak dijelaskan mendengarkan firman Tuhan. Nah dari sisi kita mendengarkan itu iman kita bertumbuh, dan itu membuat iman seseorang semakin konkret. Nah tetapi takut akan Tuhan itu pengetahuannya kadang tunduk dan rendah hati, sikap rendah ke Tuhan hanya kadang-kadang. Nah ini ya kalau kita melihat dari sisi yang lain di luar gereja, di luar mentoring, memang kita minta Roh Kudus yang ada. Tetapi kalau kita melihat ada dua dimensi sebenarnya, dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Kalau horizontal itu berarti kita kepada sesama kita, sedangkan vertikal kepada Tuhan, iman pribadi kita yang tadi lewat doa, lewat satu dan sebagainya. Nah sekarang ini di zaman sekarang ini, apalagi di zaman multimedia, medsos, ini saya melihat ya ada begitu banyak orang tidak terkendali, tidak terkontrol. Kalau kita lihat ada YouTube, ada mungkin beberapa medsos yang lain, buku-buku juga yang kadang-kadang kalau orang tidak sungguh-sungguh mengerti, dia bisa terkontrol dan mungkin bukan bertumbuh malah menyesatkan. Karena saya belajar teologi juga karena sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Nah kalau mungkin orang belajar teologi yang benar-benar juga ngerti. Tetapi ini maksud saya gini, sekarang banyak jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang akhirnya lepas kontrol. Ya Roh Kudus kan teratur ya. Tanpa dia melihat ini benar nggak ajarannya, ini salah nggak. Nah ini saya lihat gawat. Akhirnya bukan dia bertumbuh, dia semakin jauh daripada Tuhan. Akhirnya apa? Ya kita tahu sendirilah. Kalau dia tidak sungguh-sungguh tidak tahu bahwa itu kebenaran firman Tuhan, dia bisa terjerumus ke dalamnya. Kalau kita melihat di Galatia 3 ayat 11 dikatakan demikian, karena orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian ketaatan itu pada Kristus. Tetapi hidup berdasarkan iman memungkinkan kita untuk taat kepada segi-segi ketaatan kita. Nah, orang bertumbuh ini tadi dijelaskan oleh Bapak Daniel, jelas ada mentoring, ada selgroup itu perlu ya, ada orang-orang lain yang perlu untuk istilahnya sebagai bapak rohani, kakak rohani, atau pendeta, atau pastor perlu. Karena saya juga bertumbuh dari orang-orang yang kakak-kakak rohani pembina saya seperti itu. Kita nggak bisa sendiri dibiarkan, dan itu dituntun ya, seperti bayi baru bertumbuh itu kalau dia tidak bisa dikasih susu terus, ya kasih susu terus nggak lama-lama dikasih yang keras, tapi harus dituntun dulu bagaimana dia bisa pelan-pelan mengerti. Tiba-tiba dilepas, wah itu sekarang iblis kan begitu banyak cara untuk merebut kita dari jalan yang benar kepada jalan Tuhan. Jadi kalau kita lihat sisi kelebihan, ya memang kita harus lihat gereja itu hal yang utama. Kalau saya melihat gereja yang utama, para church perlu, karena saya juga dilahirkan dari lembaga Kristen ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Hari lengkap, ada Perkantas, ada LPMI, ada GMKI dan sebagainya, banyak ya, ada PMK dan sebagainya. Saya juga bertumbuh dari salah satu lembaga seperti itu. Tetapi itu hanya para church, hanya membantu gereja, yang utama adalah gereja. Nah sekarang gereja banyak kehilangan arah. Karena apa? Karena gereja sendiri dalam arti begini, karena anak muda sekarang khususnya mungkin mereka perlu sesuatu pembaharuan, satu variasi yang nggak begitu-begitu aja. Atau nah akhirnya mereka larinya ke itu tadi, ke dunia sekarang kan, karena apalagi masa pandemi, orang lebih enak lah di rumah, gereja YouTube, apalagi misalnya sel YouTube, semua YouTube, nggak tahu dari mana-mana, tetapi tidak melihat, oh ternyata ini ada banyak sekali sekarang, aduh ngeri sekali. Nah akhirnya apa? Itu tadi saya bilang tadi, karena itu mari Bapak Ibu, iman itu dasar, sebelum tadi katakan sesuatu, tapi harus dipupuk, ditumbuh, supaya itu ke arah bertumbuhnya benar, buahnya benar, bukan buahnya salah. Hanya kasihan kan banyak orang yang tidak bertumbuh secara pribadi, tetapi justru dimensinya pertumbuhan kepada memang dia tidak secara vertikal, horizontalnya juga
karena dia tidak dengan sesama. Tadi dikatakan bahwa dia jelas dari Bapak sampai Edison juga jelas pentingnya ibadah mengikuti di gereja ya, yang Ibrani 10:25, bahwa jangan kita menjauhkan dari persekutuan, dari ibadah. Kalau satu terbakar, akan terbakar. Satu hidup, akan hidup. Jadi kalau satu nyala, bisa nyala. Itu juga penting. Jadi kalau kitanya diam di rumah, ya sekarang inilah saya bilang banyak pembodohan lah dalam masa sekarang. Bukan saya melihat salah, ya gereja salah, semua salah. Karena apa? Orang-orang akhirnya lupa. Dia lebih banyak ke sosialnya dalam ini. Tidak melihat ke sosial yang lain. Perlu bertumbuh dengan sesama. Perlu untuk kepada horizontal secara dengan yang lain. Kemudian dari situlah mereka bisa bertumbuh, bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling seperti gereja mula-mula, saling berbagi. Nah, sekarang ini kan orang udah mulai hampa atau hal seperti ini. Nah, ini mungkin dari saya Bapak Ibu. Jadi, hakikat pertumbuhan iman harus dari dua dimensi ini, tapi jangan salah, dengan pencerahan tersebut dapat dikatakan pertumbuhan itu harus berasal dari pengajaran yang benar. Dan back to Beba. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan beri lagu sebentar ya Pak. Lebih kurang berapa menit kita akan saksikan. Silakan. Hidup tentang menjalin hubungan, tetap kudus dalam pergaulan. Tiap orang pasti punya peran, dan semua bisa jadi teman. Bersama kita berpegangan erat pada Kristus yang menjadi pusat. Mari hilangkan semua sekat dan tertawa layaknya sahabat. Tanpa jarak di antara kita, kau dan aku dalam kasih Kristus. Marilah kawanku, kita berkumpul jadi satu dalam gerejanya. Kasihi sesama tanpa pembatas, bersatu sebagai tubuh Kristus. Marilah kawanku, kita berkumpul jadi satu dalam gerejanya. Kasihi sesama tanpa pembatas, bersatu sebagai tubuh Kristus. Lagu ini khusus untuk kamu, gak ceramah atau bagi ilmu. Ingat ini walau tak bertemu, layani Kristus tanpa ada jemu. Tanpa jarak di antara kita, kau dan aku dalam kasih Kristus. Marilah kawanku, kita berkumpul jadi satu dalam gerejanya. Kasihi sesama tanpa pembatas, bersatu sebagai tubuh Kristus. Marilah kawanku, kita berkumpul jadi satu dalam gerejanya. Kasihi sesama tanpa pembatas, bersatu sebagai tubuh Kristus. Marilah kawanku, kita berkumpul jadi satu dalam gerejanya. Kasihi sesama tanpa pembatas, bersatu sebagai tubuh
Oke, kita kembali kepada acara kita malam hari ini, Suara Pertobatan Super Talk, ngopi bareng. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita sudah mengikuti beberapa hal yang di-sharingkan, diskusi bersama teman-teman kita, baik Bapak Daniel, Pendeta Edison, dan Pak Junius. Dan terakhir tadi saya menyatakan bahwa ternyata di luar sana banyak hal-hal pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Bahkan mungkin timbul aliran-aliran yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, liberal, ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Tetapi kita saat ini perlu melihat bahwa ternyata pendampingan, mentoring itu penting agar orang itu tidak tersesatkan, tidak salah dalam bertumbuh, walaupun hal pribadi secara horizontal perlu dan vertikal juga perlu secara sesama. Nah, hari ini Bapak Ibu, malam ini kita akan lanjutkan diskusi kita. Siap ya? Jangan beranjak dulu dari link kita ini, dari acara kita ini. Iya. Karena lebih seru nih Pak ya, Pak Edison ya, Pak Daniel, Adri. Mantap, Nah, mantap. mantap. Nah, ini berikutnya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, sekarang ini kan banyak tuh orang, supaya gimana sih saya bisa efektif dalam membangun pertumbuhan rohani saya, atau secara mungkin pribadi, komunitas, dan sebagainya. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Hardi, Pak Edi, dan ini khususnya dalam bentuk pemuritan ini ya, masing-masing ya, di komunitas, di gereja, di keluarga. Khususnya pertanyaan, bentuk seperti apa sih yang efektif dalam membangun pertumbuhan rohani? Saya persilakan Pak Hardi, mungkin ini yang dosen yang banyak mungkin yang bergaul dengan komunitas berbagai macam hal. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Aryadi. Ya, tadi dalam penjelasan saya sebelumnya juga bicara tentang para church yang konteksnya ataupun jemaatnya kontekstual. Artinya ada komunitas mahasiswa, komunitas siswa, komunitas pekerja, yang dimana tiap-tiap harinya mereka akan pasti sering ketemu dibandingkan ketemunya di gereja, bukan gereja salah. Begitu tadi Riyadi juga mengatakan tetap ini tugas tanggung jawab gereja, tetapi ada juga para church pendamping. Nah, di dalam komunitas ini pemuridan jelas bukan kumpul-kumpul atau komunitas yang cuma kasih informasi atau yang menanamkan informasi lalu diajarin bagaimananya caranya untuk beribadah, bagaimana caranya untuk berdoa. Bukan. Itu bukan pemuridan. Justru pemuridan adalah satu komunitas atau mentoring atau coaching yang menolong orang Kristen atau murid, saya namanya juga pemuridan, dari bahasa Inggrisnya kan discipleship gitu ya, hal kemuridan, yang menolong murid untuk berakar, bertumbuh, berbuah dengan dasar firman Tuhan, tadi yang disampaikan oleh Pak Edison juga. Jadi sebenarnya pemuridan itu di dalam komunitas yang tadi konteksnya homogen, saya sebutnya homogen, siswa, mahasiswa, pekerja, ataupun marketplace gitu ya. Berbeda dengan gereja, kan gereja lebih heterogen, artinya dari orang muda sampai lanjut usia hadir di gereja. Nah, pemuridan ini dalam komunitas itu lebih homogen, tidak heterogen. Jadi bagaimana pemuridan itu sebenarnya untuk para murid bisa menghasilkan murid berikutnya. Nah, dalam istilahnya namanya pelipat gandaan. Pelipat gandaan murid. Saya pakai istilah seringkali ini seperti MLM, bukan multi level marketing, bukan. Tapi murid lalu memuridkan. Jadi murid dimuridkan dan kemudian memuridkan lagi. Nah, inilah sebenarnya pemuridan, tujuannya seperti itu. Supaya apa? Tema kita hari ini, beriman. Jadi pemurid dalam komunitas itu justru lebih bisa efektif karena homogen rohaninya, pembina rohaninya. Jadi sekali lagi, pemuridan itu adalah komitmen seumur hidup. Karena bukan bicara tentang komunitas yang selesai dari komunitas sekolah atau kampus selesai ya. Relasi. Pertumbuhan iman itu tadi Pak Daniel juga menekankan adanya relasi, hubungan intim dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya. Jadi adalah komitmen seumur hidup sebenarnya yang mengarahkan tentang gaya hidup, yang mengarahkan hidup di dalam firman dan juga menghasilkan buah. Nah, inilah
di dalam komunitas itu perlu difokuskan kepada pemuridan. Jadi sekali lagi bukan sekedar aktivitas-aktivitas rohani. Ya, tadi Pak Faryadi juga kan sempat menjelaskan ya bahwa seringkali orang Kristen bertumbuh dengan cara mikirnya adalah rajin beribadah saja selesai, seolah-olah bertumbuh. Nah, pemuridan ini bisa masuk ke dalam hal yang lebih personal. Pemuridan ini adalah betul-betul bisa mengarahkan hidup sampai akhirnya punya komitmen untuk menjangkau orang lain dan memuridkan mereka. Sampai akhirnya istilah pemuridan ini sebutnya gerakan, movement. Nah, di dalam komunitas para church disebutnya discipleship movement. Itu menjadi ciri khas di dalam komunitas. Nah, tadi kita sebutkan berbagai macam nama lah seperti itu ya. Dan ini awal-awalnya memang komunitas ini adalah para mahasiswa atau kaum muda yang benar-benar bersemangat sekali untuk bisa menjangkau bukan sekedar jangkau teman sekolahnya, tapi ini benar-benar pelayanan misionaris, terutama yang tadi saya katakan di dalam abad yang di akhir abad 18 dan abad 19, itu adalah persekutuan doa kampus sampai mengirimkan misionaris itu dari kampus. Dari kampus. Nah, itu hasil dari pemuridan dari komunitas ini. Wah, ini luar biasa bukan? Jadi benar-benar apa yang diperintahkan Tuhan Yesus sebelum beliau naik ke surga, berkuasa duduk sebelah kanan Allah Bapa, jadikan semua bangsa. Ya, mulai kalau di Kisah Rasul disebutkan mulai dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadikan semua bangsa murid. Matius 28 itu kan bicaranya bukan tentang pergilah, tapi kata kerja utamanya kan jadikan murid. Dengan cara apa jadikan kata murid? Yaitu dengan pergi. Yaitu dengan baptis, dengan ajar mereka untuk melakukan dari apa yang telah diajarkan. Wah, itu kan jadi kita juga melakukan perintah Tuhan, jelas sekali. Jadi pemuridan dalam komunitas itulah intinya atau esensi pelayanan komunitas. Saya pakai istilah biologi atau istilahnya anatomi. Jadi kemuridan atau pelayanan pemuridan ini adalah sebenarnya tulang belakang, bukan tulang punggung. Jadi tulang belakang itu justru kayak sumsum tulang belakang itu mulai dari tengkorak sampai ke tulang punggung, tulang ekor. Jadi tulang belakang. Jadi tulang belakang itu terdiri dari tulang leher, dari tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, tulang ekor, itu lengkap sekali. Dan tujuannya untuk apa? Pemuridan sebagai tulang belakang ini untuk menegakkan tubuh. Berarti dengan kemuridan komunitas menegakkan bukan komunitasnya, tapi gereja. Tulang belakang fungsinya untuk apa lagi? Menjaga keseimbangan, mendistribusikan berat tubuh, juga ada juga saraf-saraf. Jadi kita di dalam komunitas maupun gereja, kalau pemuridannya jalan, punya kepekaan terhadap kesehatan gereja, kesehatan persekutuan. Kalau kemuridan itu jalan. Dan ini jelas sekali bahwa tulang belakang itu menjadi punya esensial sekali di dalam. Dan ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita pelihara, ini juga yang kita perlu promosikan gitu ya. Dan kita kerjakan dengan sekuat tenaga di dalam komunitas tentang pemuridan itu sendiri. Itu Pak Faryadi. Ya Pak, makasih. Jadi jelas ya Bapak Ibu, semua sahabat super, bahwa ternyata efektif salah satu dengan pemuridan untuk bertumbuh gimana. Salah satu dalam komunitas, mahasiswa mau terkenal, penggerak, mendobrak, semangat, penuh, kreativitas dan sebagainya. Mahasiswa mungkin di aktivitas yang lainnya juga. Nah, sekarang mungkin ke kalangan gereja ini, Pendeta Edison seorang pemimpin gereja. Gimana Pak? Ya? Gimana Pak Wak? Khususnya di Batam nih Pak Wak. Bentuk pemuridan dalam konteks gereja tadi kan Pak Ardi dalam konteks komunitas. Oke, silakan. Terima kasih Pak Faryadi. Ya, jadi sebenarnya ada 4 hal. Tapi ya satu sering disebutkan, jadi mungkin saya tak terlalu menjelaskan panjang lebar, yaitu tentang mentoring atau mentor. Ya, jadi saya tidak menjelaskan itu karena ya kita sudah memahami bahwa mentoring artinya ya
dituntun, dipimpin, dibimbing, kan gitu ya. Jadi yang saya tekankan malam hari ini tentang bentuk-bentuk pemuritan dalam konteks gereja, yang pertama yaitu ya pengajaran. Bahwa semua jemaat harus diajar. Ya. Bahwa kalau kita berbicara tentang konteks pelayanan Yesus, Yesus selalu memberikan satu contoh di mana bahwa dia memberikan pengajaran yang sangat kontekstual. Di mana dia berada, dia memberikan contoh tentang ya tumbuh-tumbuhan, tentang inilah, itulah, sampai kepada ya konteks tentang menjangkau jiwa atau menjala ikan, memberikan membayar pajak dan lain sebagainya, selalu dibuat menjadi satu contoh ya. Nah, jadi dalam hal bentuk-bentuk pemuritan ini di dalam konteks gereja, maka orang-orang percaya harus diajarkan tentang apa? Kebenaran lah. Makanya ya, kalau kita berbicara tentang kebenaran ini, ya ada yang bilang kebenaran yang absolut, ada yang bilang kebenaran inilah itu, tapi yang dimaksud dalam kebenaran, yang dimaksud di sini adalah benar-benar kebenaran Allah itu sendiri, ya, atau kebenaran yang absolut dan bukan kebenaran yang abal-abal atau kebenaran yang dalam tanda kutip dan lain sebagainya. Tidak, kebenaran yang adalah benar. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah kebenaran. Dan orang percaya harus diajarkan tentang sampaikan tentang kebenaran, tentang pengajaran ini kepada mereka. Supaya apa? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya ini bertumbuh di dalam komunitas berkaitan dengan kebenaran yang mengacu kepada Allah itu sendiri. Makanya ya, satu perkataan Tuhan sederhana, jika engkau mengetahui kebenaran ini, maka kebenaran akan memerdekakan engkau. Pengajaran yang benar akan membawa suatu kemerdekaan secara rohani di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, ini hal-hal yang paling esensial, yang paling mendasar, mendetail di dalam kehidupan kekristenan. Bahwa harus diajarkan tentang kebenaran. Yang kedua, yaitu tentang dilatih, ya, bahwa orang yang sudah mengetahui ya rumus-rumus tentang apapun di dalam dunia ini, maka dia harus melatih dirinya untuk melakukannya. Makanya gereja perlu melakukan pelatihan-pelatihan kecil, sama seperti ya ibu-ibu kalau mereka sudah tahu tentang banyak resep-resep kue, maka mereka harus praktekkan itu. Tidak boleh tidak. Ajaran pengajaran atau ya konsep-konsep atau rumus-rumus apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, tanpa kita ya melatih diri kita untuk mempraktekannya, maka itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berguna dan penting di dalam hidup kita. Makanya kalau kita berbicara tentang rumus memberi, ya, mengembalikan milik Tuhan, ada kata yang disertai di dalam kitab Maleakhi, ujilah aku, kan gitu. Ya, bahwa ujilah aku di sini, bahwa kalau memang kita memberikan bahagiannya Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan itu kepada kita. Nah, sama konteks sederhana yang saya membawakan ke dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kita belajar untuk mempraktekannya, melatih diri kita untuk melakukannya. Makanya dalam konteks ibadah pun nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Hidup ini membutuhkan latihan. Ketika tubuh saya ini kurus dan saya membutuhkan ya otot saya agak sedikit mantap gitu bagaikan binaraga, maka saya harus fitness, kan gitu. Nah, sama dengan konteks iman. Kalau memang iman kita ya tak jelas, iman kita, pengharapan kita ini tak jelas, maka kita harus perjelas semuanya itu. Kita harus membuat pengharapan kita ini menjadi senyata mungkin. Lewat apa? Praktek iman tadi. Nah, makanya secara sederhana saya mau katakan di sini bahwa kalau seandainya memang orang-orang percaya sudah mengetahui kebenaran itu, maka mari kita didik mereka dalam konteks gereja ya, supaya mereka menjadi
pelaku firman. Latihlah jemaat kita, latihlah anak-anak sekolah minggu kita, latihlah pemuda-pemudi kita supaya mereka menjadi ya pelaku firman dan jangan pendengar saja. Ya, kalau kita berbicara tentang konteks sepak bola, biasanya komentator itu kan pintar dia kan. Padahal kalau disuruh main bola mungkin nggak tahu dia main bola, tendang bola juga pun jangan-jangan jatuh pula dia. Nah, ini dia. Tapi ketika memang ya kita melatih orang-orang itu, jemaat itu atau pemuda itu atau sekolah minggu itu mulai dari kecil tentang ya hubungan mereka dengan Tuhan, maka yakinlah sampai masa tua mereka pun mereka tetap akan bertumbuh di dalam iman, dan iman yang akan bergantung kepada suatu komunitas yang jelas bahwa komunitas yang dimaksud bukan komunitas yang lain tetapi komunitas Kristen, entahkah itu komunitas ya dalam konteks skop kecil yaitu keluarga, atau komunitas ya di dalam kebersamaan yaitu kampus, entahkah perusahaan, tempat kerja dan lain sebagainya, ataupun dalam konteks yang lebih mantap lagi yaitu gereja, maka yakinlah semua orang akan ya memiliki pemahaman yang benar dan praktek hidup yang benar di dalam iman yang benar juga kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjadi teladan dalam menghasilkan buah. Ya, jadi semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus harus belajar untuk menjadi teladan. Makanya lagi-lagi Rasul Paulus katakan kepada anak-anak rohaninya bahwa jadilah teladan. Memang menjadi teladan ini sangat sulit, tetapi inilah yang sesungguhnya bahwa semua kita harus belajar menjadi teladan. Makanya Rasul Paulus menasihati Timotius sebagai anak rohaninya bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Makanya sekali lagi ya di dalam konteks pemuritan ya di dalam lingkup gereja, maka kita harus menasihatkan, kita harus mengajari, kita harus melatih anak-anak kita menjadi teladan. Sama seperti Kristus adalah teladan kita, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus juga harus menjadi teladan. Teladan di tempat dia bekerja, menjadi teladan di lingkungan kebersamaannya, dan menjadi teladan terutama di lingkungan masyarakat di mana Bapak, Ibu, dan saya berada. Ya, ini sedikit dari saya, ya, berkaitan dengan tema ini. Oh, 3 hal ya, pengajaran, pelatihan, dan juga menjadi teladan di gereja. Luar biasa ya hambanya. Baik, berikutnya ke Pak Daniel. Bagaimana Pak, Pak Daniel seorang hambanya profesional dan juga di keluarga luar biasa disebutkan menjadi saksi. Nah, sekarang bagaimana Pak untuk bentuk pemuritan dalam konteks keluarga? Silakan Pak Daniel. Iya, terima kasih Pak Faryadi. Yang saya bisa angkat pemuritan dalam keluarga hanya 2 hal ya yang saya bisa angkat pada hari ini, yaitu bagaimana kita sebagai parent, sebagai orang tua itu seperti tadi yang Pak Edi angkat, kita menjadi teladan katanya. Demikianlah juga di dalam keluarga sebagai parent, sebagai orang tua, kita boleh menjadi teladan buat anak-anak kita. Teladan kita adalah Yesus Kristus, yang dia itu patuh kepada Allah Bapa bahkan sampai di kayu salib. Karena kasihnya dia kepada kita, dia memberikan itu dan kita mendapatkan berkat pengampunan dan kita adalah ahli waris kerajaan surga. Itu luar biasa. Demikianlah kita waktu di dalam keluarga, kita pun harus bisa menjadi teladan buat anak-anak kita sehingga mereka bisa melihat bahwa oh betul-betul orang tua saya itu mengasihi saya. Suatu fakta yang sangat menarik adalah kalau suatu keluarga yang mempunyai orang tuanya itu baik, ya, Kristiani, baik, lebih gampang buat anak-anaknya itu untuk datang kepada Tuhan. Karena dia melihat, wow, itu Bible comes alive katanya. Jadi bukan saja Injil yang kita baca, tetapi gimana kehidupan kita orang tua dilihat oleh anak-anak kita, itulah sebenarnya Injil yang mereka lihat dengan mata. Jadi terapan
terapan Injil di dalam kehidupan sebagai kehidupan orang tua. Itulah kita yang bisa kita bimbing, yang bisa kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Jadi sebagai parents, kita be a good example, good leaders, mengajar dan membimbing dan mengasihi keluarga kita. Bagaimana kita juga diajar, dibimbing, dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam kata mengasihi di sini, itu ada dua hal, yaitu ada reward dan juga ada disiplin. Kadang-kadang, orang Kristen adalah orang yang baik, tidak pernah marah, apapun boleh, ya. Jadi salah kaprah. Orang Kristen bukan seperti itu, bukan segala-galanya, ya boleh, ambil saja anakku, papa saya sabar, walaupun saya salah, tetap sabar, tidak. Tetapi ada juga disciplinary action. Nah, itu dalam konteksnya mengajar, membimbing, dan mengasihi. Ada proses reward, kita blessing kalau dia melakukan kebaikan. Tetapi kalau mereka melakukan kesalahan, kita juga ada disciplinary action. Jadi mereka tahu spektrumnya, tidak keluar. Nah, itulah memang tugas orang tua, sehingga mereka itu berada di dalam kasih Tuhan, di dalam konteks Kristiani. Yang kedua adalah tentunya Bible study di dalam keluarga. Sangat penting yang kita lakukan setiap minggu misalnya, atau berapa kali satu minggu. Tetapi Bible study ini, studi bersekutu bersama-sama ya istilahnya, di dalam keluarga sangat penting. Karena di situ orang tua dan anak-anak berkumpul, ya, ibadah, bernyanyi bersama-sama, mungkin yang gampang, dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan orang tua mungkin yang sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, yang tadi berhubungan dengan pemuritan, di situ semua turun. Pemuritan kita belajar misalnya dari gereja, sungguh-sungguh. Di luar gereja, kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Kita cari buku-bukunya, kita research di internet. Kita uji firman-Nya, Kita memang perlu analytical. Kadang-kadang kita pikir, firman Tuhan kan gampang. Kita belajar aja, udah kita baca aja. Begitu, tidak. Sama seperti matematik, sama seperti ilmu ilmiah, ilmu biologi, ilmu komputer. Semuanya harus diteliti dan diselidiki, diuji, diselidiki, benar atau tidak. Di firman Tuhan dikatakan, ujilah aku. Firman Tuhan itu iya dan benar. Tidak bisa kita telan bulat-bulat saja. Baru kita bisa bertumbuh. Kita baca, kita uji, kita renungkan, kita bermeditasi. Apakah benar firman ini? Tapi saya berani pastikan firman Tuhan itu adalah yes dan benar. Firman Tuhan itu akan selalu membawa berkat. Kedamaian yang sudah pasti. Ada satu kedamaian. Ada satu damai sejahtera yang tidak bisa kita gambarkan dengan uang, dengan harta, dengan apapun di dunia ini. Maka Rasul Paulus, walaupun dia dipenjarakan, di basement, tidak pernah melihat matahari, tidak bisa melihat pohon, tidak bisa melihat matahari, gelap, dipenjarakan, tetapi satu yang tidak bisa direbut daripada Rasul Paulus, yaitu apa? Kedamaian, kesejahteraan. Yesus Kristus adalah kepunyaan saya. Hidup ini adalah, hidup saya yang dulu adalah sampah kehidupan saya yang baru. Dia melihat kepada kehidupan saya yang selanjutnya. Dia selalu berkata seperti itu. Buat apa kita treasure kehidupan yang sekarang ini? Karena akan berlalu cepat atau lambat. Makanya dia berkata, lebih baik, saya lebih senang untuk kembali kepada Tuhan. Saya lebih senang untuk berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau saya masih ada di dunia ini, biarlah saya lakukan semua pekerjaannya. Berikan suatu kesenangan, cinta dia kepada Tuhan. Yang mengerti, carilah firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sesudah itu kita saturated dengan firman Tuhan, kita mengerti kebenaran itu dengan segala kerendahan hati, dengan Roh Kudus yang ada pada kita. That's it. Sekarang kamu yang menjadi pengajar, kita yang menjadi pengajar, bukan lagi pastor. Gereja bagus, kita belajar di sana, kita keluar dari gereja, kita yang menjadi mikrofonnya. Karena tidak ada pastor. Kita yang menjadi mikrofonnya. Kita yang harus siap mengajar. Makanya ada firman-Nya, bersiap-siaplah kamu. Baik waktunya baik atau waktunya tidak baik, bersiaplah kamu
mengabarkan Injil itu. Defend, katanya the word of God. Karena word of God itulah benar. Word of God itu yang akan mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, berkat, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian juga di dalam keluarga. Waktu kita do Bible study, kita ajarkan kepada anak-anak kita firman Tuhan, pengajaran yang benar. Seperti tadi Pak Faryadi bilang, emang banyak di konteks sekarang ada YouTube, ada banyak sekali ajaran yang mana yang benar. Yang mana ini kalau kita cuma dengar khotbah saja, kita gampang terombang-ambing. Makanya kembali lagi kita itu belajar dari Alkitab. Baca Alkitab itu, sehingga waktu orang ngomong, kita mengerti kemana dia ngomong, apa dasarnya. Kita sudah menguji, kita sudah merenungkan, sudah meditasi. Kita mempunyai mentor yang baik, kita mempunyai pastor, gereja yang baik. Terus kita analisa, terus kita uji, kita bertanya, aktif. Karena firman Tuhan itu tidak gampang juga, harus kita pelajari. Sehingga kita mempunyai framework yang benar. Sehingga kita bisa pada waktunya baik atau tidak, kita menyebarkan firman Tuhan itu. Sehingga orang bisa belajar tentang firman Tuhan itu. Mudah-mudahan Tuhan mempunyai kasih kepadanya. Karena untuk Allah saja yang bisa mencelikan mata orang buta. Saya berkata bukan mata kita yang ini, tapi mata hati. Ada juga kita memberikan pencerahan buat orang, tapi orang itu tidak bisa menerima. Karena memang Tuhan belum mencelikan hatinya. Tugas mencelikan itu bukan kita. Tugas kita. Tugas Allah yang menumbuhkan, tugas Allah yang menyelamatkan dia. Bukan kita yang menyelamatkan, tetapi Allah yang menyelamatkan dia. Tetapi kembali, kita perlu penting sekali mendalami firman Tuhan. Berdoa agar Roh Kudus berada di hati kita. Karena peperangan kita bukan peperangan jasmani, tetapi roh-roh penguasa-penguasa di udara. Maka dari itu, kita selalu datang dengan kerendahan hati. Kita selalu datang dengan Injil damai sejahtera. Kita diterima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Kita menyatakan, kita hanya mikrofon saja. Apa yang di-play, kalau kita masukkan disknya lagu dangdut, ya dangdut keluarnya. Kalau kita lagu jazz, kita masuk, ya keluarnya lagu jazz. Kita hanya mikrofon saja. Tidak mungkin masukkan lagu jazz yang keluar lagu dangdut. Tidak mungkin. Ya kan? Karena kita hanya ranting. Kita melekat kepada doa nama. Kita melekat, kalau kita pohon apel, pasti kita menghasilkan pohon apel. Tidak mungkin kita menghasilkan pohon jeruk. Karena kita melekat kepada pohon apel. Demikian seperti itu. Demikianlah kita di dalam keluarga. Penting sekali. Parents knows the Bible, knows the Word of God. Because that's the way you teach your family. If you don't know what you teach, so how you gonna teach your family? So you have to know, bagaimana kamu bisa menjadi pengajar kalau kamu sendiri tidak yakin, kalau kita sendiri tidak mengerti tentang firman Tuhan. Kembali lagi kepada kalau kita cuma baca-baca firman Tuhan, kita baca aja, tidak ada efeknya. Malah orang yang mendengarnya, anak-anak kita ngantuk, Dedi kapan sih selesai nih, gue udah mau nonton film nih. Tidak ada efeknya, tidak ada getaran, tidak ada Roh Kudus. Tetapi if parents you inspired, if you are inspired by God, Roh Kudus ada di dalam hati parents. Roh Kudus ada di dalam rumah kita. It's so powerful. And you understand the Bible. Because pemuritan tadi di dalam gereja, di luar gereja, mengerti itu. It's so powerful. So your family is become really true Christian family. And then what happened? Waktu anak-anak kita pergi ke sekolah, angels of the Lord is with them too. And they become the microphone for their friends. Oh, my parents teach me like this. Di dalam keluarga saya nggak boleh berkata-kata seperti itu. Oh, kenapa? Karena orang tua saya berkata seperti itu, bukan karena paksaan. Dia mengerti. Dia mengerti. Anak-anak kita pun mengerti, sehingga waktu dia bertumbuh seperti yang Tuhan expect mereka untuk bertumbuh. Demikianlah branching ini terus nanti akhirnya ranting ini terus bertumbuh dan berbuah. Demikianlah yang Tuhan mau. Karena rantingnya berbuah dan ada ranting-ranting yang lainnya dan berbuah. Luar biasa. Dan itulah sesungguhnya kehidupan Kristen yang Allah ingini untuk kita semua miliki. Karena itu sungguh manis di hadapan Tuhan.
Bukan manis di hadapan kita juga, tetapi yang lebih penting adalah manis di hadapan Tuhan. Karena kita semua ini dibuat untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Kesenangan kita otomatis Tuhan kasih. Kalau Tuhan disenangkan, Tuhan tidak pernah akan membuat, tidak pernah, Tuhan itu setia. Kesenangan berkat-berkat Tuhan, tidak pun kita minta, Tuhan akan kasih. Damai sejahtera sudah pasti ada. Kalau kekayaan jasmani, saya tidak tahu, bukan urusan kita. Tetapi kekayaan rohani sudah pasti. Saya berani pastikan Tuhan akan kasih. Damai sejahtera Kristus ada. Yang tidak bisa diukur dengan harta. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Bahkan banyak artis-artis di Hollywood yang mereka terlibat banyak hal-hal. Mereka sudah mempunyai kekayaan jasmani, ketenaran dan sebagainya. Tetapi kekayaan rohani tidak. Di akhir harinya, sampai harinya mereka apa? Terlibat obat-obatan, atau mati muda, atau perceraian. So what is wrong with them? They have everything. So we thought that they're happy. No, they're not. They're miserable. Buat orang-orang Kristen seperti Paulus, walaupun dia dipasung, di basement tidak pernah kena matahari, dipenjarakan, tetapi dia bisa bernyanyi-nyanyi. Hingga bahkan penjaga-penjaga di luar itu menjadi bertobat oleh karena nyanyian-nyanyian. It's unexplainable. That's why Injil, kasih Allah yang kita miliki sekarang adalah sesuatu yang memang harus kita bawa dan kita bagikan. Sehingga mereka pun memiliki apa yang kita rasakan. Apa yang Paulus rasakan. Injil Kristus. Bahwa hidup kamu dijamin oleh Tuhan. Surga adalah bagian lo karena kamu percaya. That is great than anything. You can buy anything. You can buy everything here in the world kalau kita punya uang. Tetapi untuk masuk kerajaan surga, how you gonna buy it? Berapa harganya? Bahkan kesehatan kita pun kita tidak bisa jaga. Walaupun kita jago-jagonya kesehatan, kalau kata Tuhan, oke, hari ini saya mau ambil nyawa kamu, sekaya-kayanya kita, sepintar-pintarnya kita menjaga kesehatan, that's it guys. Tuhan yang mengatur segalanya. Luar biasa ya. Jadi kita tidak terasa udah kurang lebih 1 jam ini, kurang lebih mungkin dari 1 jam ini berdiskusi. Jadi sebelum banyak saya serahkan sekali. ke Bapak, iya Pak Daniel, sebelum saya serahkan ke Pak Daniel, jadi memang konteks pemberian luar biasa ya. Kalau Pak Daniel tadi mengatakan teladan dan juga Bible tadi memang luar biasa. Ternyata memang kalau kita lihat Matius 28:18-20 itu kuncinya adalah pemuritan, jadikan murid. Itu luar biasa. Tadi memenangkan, membina, melatih dan mengutus. Tapi kalau kita melihat ternyata pemberitaan itu sesuatu kunci yang paling efektif, terutama di keluarga juga. Ya, keluarga yang utama, karena keluargalah yang menjadi istilahnya harapan kita ya, yang utama. Walaupun juga ada konteks gereja, konteks komunitas. Jadi Bapak Ibu itu aja. Silakan Pak Daniel, lanjutin. Oke. Ya, terima kasih. Ini karena memang sudah waktunya sudah lebih dari 1 jam nih kira-kira ya. Jadi luar biasa. Ya, bukan demikian Pak Faryadi, Pak Edison, Pak Hardi. Ya, kita sudah di akhir dari talk show kita pada hari ini. Luar biasa, kita belajar banyak pada hari ini. Bagaimana tadi kita sudah berdiskusi betapa pentingnya kita bertumbuh dan berbuah. Dan buah itu bisa dilihat oleh komunitas, oleh orang lain, dan bisa dinikmati. Ya, juga kita sudah berdiskusi bagaimana kita pentingnya untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita pada akhirnya bukan saja kita dimuridkan, tapi kita juga bisa memuridkan orang lain, karena memang itu yang Allah minta, bawa kabar baik ini sampai ke ujung-ujung dunia, baptislah mereka, sehingga mereka, dan ajarlah mereka apa yang aku ajarkan kepada kamu, sehingga mereka juga mendapatkan kasih dan berkat Tuhan. Saya rasa demikian ya, yang dari saya dan yang sudah kita diskusikan. Bagaimana nih kepada Pak Faryadi, Pak Edi, dan Pak Hardi? Apakah ada kesimpulan dalam akhir, sedikit review atau kesimpulan yang bisa diambil? Silakan, mungkin dari Pak Faryadi dulu ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Statement saya, kalau kita lihat memang, apalagi ini kita mau menghadapi Paskah ya, sengsaranya Yesus dan kematian Yesus. Jadi kita perlu bertumbuh, mengingat begitu luar biasa pengorbanan Yesus. Jadi kalau pertumbuhan iman itu salah satu sisi yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita mau bertumbuh, ya kita harus
komitmen dalam hal pribadi, secara pribadi kita sungguh-sungguh bertumbuh ya, doa firman Tuhan, minta Roh Kudus, dan tetap melakukan misi Tuhan. Juga secara vertikal dengan sesama di keluarga, di konteks gereja, di komunitas yang lain. Karena kita percaya pemuritan itu memang sangat-sangat penting saat ini. Mungkin yang kurang tuh pemuritan, baik di gereja, baik dimanapun, di keluarga. Ya puji Tuhan kalau kita ada mesbah-mesbah keluarga sangat-sangat penting, dan pemuritan di keluarga itu hal yang utama, di samping juga yang lainnya. Jadi dari teman saya, penting sekali pertumbuhan iman, jangan sampai kita salah arah dan ke back to Bible. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Friyadi. Gimana dengan Pak Edison? Silakan. Oh, Pak Edison, mikrofonnya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Edison. Pertumbuhan iman dalam komunitas ini penting. Oleh karena itu, sebagai closing statement saya di malam hari ini, jadikan orang Kristen ini bagaikan kayu yang harus ada di dalam suatu kesatuan, sehingga menimbulkan nyala api yang sangat besar yang bisa menerangi ya di sekitar kita. Tetapi alangkah mengerikan jika memang kita menarik diri kita bagaikan kayu tadi dan tidak mau bergabung di dalam suatu komunitas, maka lambat atau cepat cahaya api kita, nyala api kita akan padam, sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak bisa menghasilkan buah, malah dampaknya akan mengerikan bagi kehidupan rohani, jasmani, dan bahkan keluarga kita. Itulah sebabnya mari terus kita bertumbuh di dalam komunitas, sehingga di dalam kebersamaan dalam komunitas ini akan membawa kita kepada iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Edison. Bagaimana dengan Pak Hardi? Apakah ada closing statement yang bisa dibagikan? Silakan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Daniel. Dari pembicaraan kita ngobrol-ngobrol ini jelas pertumbuhan iman tidak bisa terhindarkan atau dihindarkan, karena itu ada hal yang esensial atau yang mendasar. Dan kalau bicara tentang mendasar, ternyata pertumbuhan iman itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu komunitas, kita perlu bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, karena bicara tentang pertumbuhan. Jadi para pemirsa, sahabat super, biarlah kita bersama-sama memberi diri untuk masuk dalam komunitas dan untuk bertumbuh. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, saya akan kutip 2 ayat untuk menutup kita juga. Yang pertama dari Roma pasal yang pertama, ayat 17. Roma 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang yang dibenarkan karena imannya akan hidup. Itu terjemahan yang baru di dalam copyright Lembaga Alkitab Indonesia, copyright 2000, tahun 2020. Tetapi terjemahan lamanya, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Demikian firman. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi iman yang mengalahkan dunia, dan iman akan membuat hidup orang benar itu semakin hidup. Puji Tuhan, itu kira-kira dari saya, Pak. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Pak Hardi. Baik, semua pemirsa dan sahabat super, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih sekali lagi sudah bisa join in bersama-sama dengan kita semua. Dan kami berharap kalian semua bisa bergabung kembali di acara-acara yang selanjutnya. Kita sudah banyak mendapatkan berkat pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada semua rekan-rekan saya di sini, Pak Friyadi, Pak Edison, Pak Hardi, juga terima kasih kepada Yesus Kristus yang boleh mengadakan hari ini, mengadakan acara ini, karena ini juga bukan suatu accidental ya,
Tetapi memang acara ini boleh diadakan oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa berdiskusi, belajar bersama-sama. Oke, jadi sebelum kita tutup, mungkin saya bisa minta Pak Faryadi untuk menutup ini acara ini dengan doa sebelum kita berpisah. Bagaimana Faryadi? Oke Pak, makasih padanya. Oke, kita berdoa ya Pak ya. Mari Bapak Ibu, semua sahabat super, kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sudah mengakhiri dalam acara ngobrol bareng bersama dengan Super Talk di Kombi Pareng ini. Tuhan, berkati sekali lagi untuk hamba-Mu, Bapak Daniel, Pendeta Edi, Bapak Hardi, hamba-Mu dan juga terlebih Pak Kia, yang Tuhan pakai dan kami percaya malam ini memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami semuanya tetap terus bertumbuh dalam iman, dan juga semua sahabat super bisa bertumbuh dalam iman. Kami percaya Tuhan apa yang kami bicarakan malam ini kiranya bermanfaat dan berguna terus untuk pelebaran Injil keselamatan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita ngopi dulu. Seruput kopinya. Injilnya, seruput Injilnya. Seruput Injilnya.